Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihan. Amin. Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran atau pelajaran yang baru, yaitu kisah teladan Wali Songo. Sebelumnya Bapak ingin tahu, di sini ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang kisah Wali Songo? Baiklah, apabila tidak pernah atau belum mengetahui tentang kisah Wali Songo, maka Bapak akan menjelaskan dan menceritakan kisah teladan Wali Songo. Wali Songo adalah wali 9, dan Songo itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya 9. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Maka masjid ini diberi nama dengan Masjid Kudus. Wali yang pertama ialah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Tengah. Kisah teladannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Wali yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main judi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap atau candu dengan ganja, dan madon, yaitu berzina. Dan setiap wali juga memiliki julukan masing-masing dan memiliki karakteristik berdakwah masing-masing. Dan yang ketiga ialah Sunan Bonang atau nama aslinya Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah salah satu putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah teladannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Dan yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel ya. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah teladannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang mencat pangkur disebut sebagai ciptaannya. Jadi
Wali Songo ini memiliki karakteristik berdakwah yang berbeda dan masuk ke wali yang kelima, yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kaum kalangan bangsawan, penguasa, dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Pangangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus, seperti yang kita lihat di awal tadi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Dan yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapan yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Jadi, Wali Songo ini juga berpencar di Nusantara, bukan hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Jadi Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian, tembang Islam untuk dolanan anak-anak atau mainan anak-anak yang diciptakannya, seperti jamuran, jitukan, dan delikan. Dan wali yang ketujuh ialah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Wali yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Jadi mereka memiliki ranah atau tujuan dakwah masing-masing. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati, ya, atau yang bernama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putri Syarif Abdullah Amdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali-wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Jadi itulah kisah dari 9 wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi mereka bukan hanya berpusat atau fokus dakwah di Jawa saja, akan tetapi juga
berdakwah di luar Pulau Jawa. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, ada yang sampai ke timur Indonesia yang sekarang disebut dengan Bima. Dan semoga anak-anak Bapak sekalian bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah Bapak sampaikan, sebagaimana kita bisa menjadikan para wali itu menjadi tauladan yang baik. Dan Bapak harap untuk anak-anak Bapak sekalian bisa mengambil iktibar dari apa yang telah Bapak sampaikan. Dan kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.